Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Tetap semangat belajar kan? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan merangkum kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita mulai video pembelajaran kita kali ini, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Garis besar kesebangunan dan kekongruenan untuk SMP atau MTS kelas 9 semester 1. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Mari kita ingat kembali dua buah bangun datar yang sebangun. Apakah kedua bangun datar tersebut sebangun? Jawabannya ya, karena kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dan perbandingan panjang sisi-sisinya senilai. Jadi maksudnya di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya juga sama. Dimisalkan yang ini 6/12 jika disederhanakan adalah 1/2, kemudian 4/8 jika disederhanakan juga 1/2, 6,5/13 juga 1/2, kemudian 6,5/13 perbandingannya jika disederhanakan juga 1/2. Oleh karena hal tersebut, maka kedua bangun datar tersebut dikatakan sebangun. Berbentuk apakah bangun itu? Nah, bangun tersebut dinamakan segitiga. Manakah sisi-sisinya? Sisi-sisinya adalah AB, sisi BC, dan sisi CA atau AC. Manakah sudut-sudutnya? Adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Perhatikan segitiga-segitiga berikut. Nah, di sini diberikan 4 buah segitiga. Segitiga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari segitiga tersebut, manakah yang merupakan pasangan segitiga yang sebangun? Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat. Pertama-tama kita cek segitiga yang pertama dan segitiga yang keempat yang bentuknya hampir mirip. Nah, dari bentuk yang hampir mirip itu, kita cek apakah kedua segitiga tersebut sebangun. Pertama, kita putar terlebih dahulu segitiga yang pertama, sehingga bentuknya menyerupai segitiga yang keempat. Kemudian, sisi-sisi yang bersesuaian, kita cek apakah perbandingannya juga sama, yaitu AB, sisi AB berbanding sisi CK. Sisi AB adalah 6 cm dan sisi CK adalah 9 cm.
Jika disederhanakan menjadi 2/3, sisi BC banding sisi KL, sisi BC adalah 8 cm dan sisi KL adalah 12 cm. Jika kita sederhanakan, hasilnya 2/3. Kemudian sisi AC per sisi JL, sisi AC adalah 12 cm dan sisi JL adalah 18 cm, sehingga jika disederhanakan hasilnya juga 2/3. Sehingga kita simpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama atau senilai. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Bisa kalian lihat sendiri, sudut A sama dengan sudut J, sudut B sama dengan sudut K, dan sudut C sama dengan sudut L. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama dan besar sudut yang bersesuaian juga sama, maka segitiga nomor 1 sebangun dengan segitiga nomor 4. Segitiga nomor 2 dan segitiga nomor 3. Segitiga nomor 2 kita putar sehingga posisinya menyerupai segitiga nomor 3. Kemudian sekarang kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu sisi DE per sisi GH. Sisi DE adalah 3 cm per sisi GH yaitu 6 cm. Jika disederhanakan menjadi 1/2, dan sisi EF per sisi HI, EF adalah 4 cm dan HI adalah 8 cm. Jika disederhanakan menjadi 1/2 juga. Kemudian sisi DF per sisi GI yaitu 5 cm per 10 cm. Jika disederhanakan menjadi 1/2. Bisa kita lihat bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah senilai atau sama. Kemudian kita lihat dari besar sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut D sama dengan sudut G yaitu 53 derajat. Sudut E sama dengan sudut H yaitu 90 derajat. Dan sudut F sama dengan sudut I yaitu 37 derajat. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama, maka segitiga nomor 2 sebangun dengan segitiga nomor 3. Syarat dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Rumus-rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Di sini terdapat 4 rumus khusus. Rumus yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nanti bisa kalian pelajari kembali. Kemudian syarat dua segitiga yang kongruen. Diberikan segitiga ABC, akan kita cek apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sisi EF sama dengan sisi BC, sisi DF sama dengan sisi AC, sisi DE sama dengan sisi AB, kemudian sudut E sama dengan sudut B, sudut D sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut C. Karena segitiga ABC dan segitiga DEF
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Untuk mengecek dua segitiga yang kongruen, kita tidak perlu menggunakan dua syarat yang ini, tetapi cukup dengan ini. Syarat cukup kekongruenan segitiga yang pertama adalah sisi. Jadi ketiga sisi yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut sama panjang, kemudian sisi, sudut, sisi. Jadi sudut yang diapit oleh dua sisi sama dengan sudut yang diapit oleh dua sisi pada segitiga yang lain, dengan sisi pengapitnya panjangnya juga sama, kemudian sudut sisi sudut dan sudut sisi. Jadi jika memenuhi salah satu dari syarat cukup ini, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Mari kita menyelesaikan masalah. Tinggi seorang anak adalah 1,5 meter, bayangannya adalah 3 meter. Di saat yang sama, bayangan sebuah tiang bendera adalah 14 meter, maka tentukan tingginya. Di saat yang sama pula, bayangan sebuah pohon adalah 25 meter, tentukan tinggi pohon. Dan di saat yang sama pula, bayangan sebuah gedung sekolah adalah 10 meter, maka tentukan tinggi gedung sekolah. Sekarang kita akan mencari tinggi tiang bendera. Jadi, bayangan anak adalah 3 meter dan bayangan tiang bendera adalah 14 meter. Tinggi seorang anak adalah 1,5 meter. Maka untuk mencari tinggi tiang bendera atau X seperti berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR karena sudut ABC atau sudut B sama dengan sudut PQR atau sudut Q, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut A sama dengan sudut B dan sudut C sama dengan sudut R, maka tinggi tiang per tinggi anak sama dengan bayangan tiang per bayangan anak, yaitu X per 1,5 sama dengan 14/3 perkalian silang, sehingga X sama dengan 14 kali 1,5/3, jadi X sama dengan 7 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 7 meter. Mencari tinggi gedung. Bayangan anak adalah 3 meter, sedangkan bayangan gedung adalah 10 meter. Tinggi anak adalah 1,5 meter. Nah, tentukan tinggi gedung sekolah tersebut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR karena sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut B, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R, maka tinggi gedung per tinggi anak sama dengan bayangan gedung per bayangan anak, yaitu X per 1,5 sama dengan 10/3, sehingga X sama dengan 10 kali 1,5/3 sama dengan 5. Jadi tinggi tiang bendera adalah 5 meter. Nah, sekarang jika tinggi anak 1,5 meter, maka bayangannya adalah 3 meter. Di saat yang sama, jika bayangan sebuah tiang bendera adalah 14 meter, maka tingginya adalah 7 meter.
Dan untuk tinggi pohon dan gedung sekolah juga sama. Sebenarnya bisa kita lihat di sini ya. Jika tingginya 1,5 meter, bayangannya 3 meter, ini kan 2 kalinya. Jadi ini juga 2 kalinya. Karena tingginya diukur pada saat yang sama. Rangkuman untuk video pembelajaran kita kali ini, 2 bangun datar atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berikutnya, 2 bangun datar atau lebih dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Latihan soal nomor 1 dan nomor 2 silakan dikerjakan di selembar kertas ya. Hidup memang tidaklah mudah, oleh karenanya kejar dan carilah pengetahuan untuk mempermudah hidup kita. Itu tadi video pembelajaran tentang rangkuman kesebangunan dan kekongruenan. Semoga menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat untuk kalian, serta bisa membantu kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita tutup video pembelajaran kita kali ini, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudahu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.